Aduh, masih nggak ada suaranya nih, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap kalian di rumah juga luar biasa. Nah, sekarang kakak di sini nggak cuma berdua sama Kak Cecil. Kakak juga punya teman-teman loh. Jadi kami di sini berempat. Sekarang kita panggil ya teman-teman kakak. 1, 2, 3. Teman-teman. Kayaknya mereka nggak dengar deh Kak Cecil. Iya nih, Kak. Coba kita panggil lagi ya. Panggil ya. 1, 2, 3. Teman-teman. Hai. Pada kenal nggak aku siapa? Pasti nggak ada yang kenal kan? Aku mau kenalin diri dulu gitu. Halo, nama aku Lisa. Ili, S-A-S-A, Lisa cantik dan imut sekali. Titik. Kalau aku namanya Doni. D-O-D-N ini. Doni. Hai Doni. Hai Lisa. Hai Lisa. Hai Doni. Hai. Sekarang kakak tanya lagi ya, siapa nama teman kakak yang ini? Ayo, ada yang ingat nggak? Lisa. Terus nama teman kakak yang ini siapa Kak Cecil? Doni. Nah, Kak Monik, sebelum ibadah ada hal-hal yang harus dipersiapkan loh. Apa tuh Kak Cecil? Kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Yuk kita lihat. Nah, Kak Monik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa tuh Doni dan Lisa puji-pujiannya? Apanya? Gimana kalau kita nyanyi lagu pertemanan kita? Pertemanan. Ya, tahu temanku, Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Musik. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yuk sama-sama. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita akan saling mendukung ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Yeay. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Tapi Kak Cecil, kira-kira di sini ada nggak yang mau mimpin kita dalam berdoa? Aku Kak, aku. Wah
hebat. Doni memimpin kita dalam berdoa, adik-adik. Iya. Ayo Doni, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat nggak? Masih. Kakak tanya sekali lagi, masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang Kak Cecil, kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau mengangkat puji-pujian lagi, adik-adik. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Musik. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Berbahagia. Dari Kidung Jemaat nomor berapa nih, Doni? 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini adik-adik. Adik-adik, jika amplopnya sudah disiapkan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati dan persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selagi kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan kita ya. Oke, Kak Esther mengucapkan terima kasih untuk liturgos hari ini yang luar biasa, yang ternyata bukan cuma 2 orang, ditemani oleh Lisa dan Doni ya. Doni ya namanya tadi ya. Oke. Terima kasih juga kepada Kak Dea yang sudah memandu kita dalam persembahan. Uang persembahan kalian simpan dulu ya adik-adik. Nanti kakak-kakaknya yang akan datang ke rumah kalian dan mengumpulkan persembahan yang telah kalian kumpulkan dalam setiap ibadah online. Oh iya adik-adik, Kak Esther juga mau menginformasikan buat kalian semua, mama papa yang anak-anaknya belum mendaftarkan sekolah atau masih bingung mau sekolah di mana ya, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP maupun SMA. Ini Kak Esther punya informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian, referensi papa mama untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Dan seperti biasanya, buat kalian yang sedang berbahagia dari hari ini,
tanggal 28 Juni 2020 sampai 7 hari ke depan adik-adik tanggal 4 Juli 2020. Buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia, pasti senang dong. Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Jangan lupa dengan bertambahnya usia kalian semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ya sayang ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oh iya adik-adik, di kesempatan ini juga Kak Esther mau menyampaikan informasi bahwa dalam waktu dekat mama papa atau keluarga besar akan beribadah di gereja. Tetapi untuk anak-anak sekolah minggu, ya Kak Esther umumkan buat anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita masih mengadakan ibadah jarak jauh. Jadi kita masih belum beribadah dengan bertatap muka, tetapi kita masih beribadah jarak jauh secara online. Kak Esther berharap kita tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktunya kita untuk beribadah, waktunya kita untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kak Esther berharap kalian harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokoler COVID-19, selalu rajin cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak, wajib menggunakan masker kalau keluar rumah. Ya sayang ya, itu harus diingat. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berolahraga. Di sini juga Kak Esther mau menginformasikan bahwa nanti di bulan Juli 2020 Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari seksi pelayanan anak akan mengadakan lomba jarak jauh buat kalian dalam rangka kita menyambut Hari Anak GKE. Kalian pasti tahu dong tanggal berapa? Ada yang nggak tahu? Oke, bisa tanya mama papa. Atau masih nggak tahu juga? Kita tunggu informasinya ya. Kak Esther akan umumkan itu di WhatsApp grup. Ya, jadi kalian bisa sebarkan kira-kira apa ya lomba yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya. Jangan sampai ketinggalan, rugi loh dek. Baik adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak remaja, itu dulu pemberitahuan dari Kak Esther. Sekarang tiba waktunya kita untuk beribadah di masing-masing kelas. Baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku bisa jadi berkat walau ku belum dewasa. Jadi teman yang baik, yang tidak egois dan mau berbagi. Adik-adik, sebelum kita berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang lagunya gini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Yeah.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, ketemu lagi nih sama Kak Dea. Di sini kakak mau nanya ke adik-adik, ada yang masih ingat gak sih cerita minggu lalu tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat gak? Coba yang ingat, angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Iya, betul sekali adik-adik. Cerita minggu lalu tentang orang buta yang dapat melihat. Cerita kita minggu ini gak kalah seru loh adik-adik. Sebelum itu, Kak Dea mau nanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik yang di rumah, senang gak sih? Karena Tuhan sudah memberikan kita kedua kaki yang lengkap. Iya, yang pastinya senang. Kaki kita bisa buat berjalan, bermain, berlari, melompat, dan sebagainya lagi adik-adik. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, di cerita kita minggu ini adik-adik, kita bakal mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang kakinya gak bisa digunakan adik-adik, atau lumpuh. Langsung aja nih, kita dengar ceritanya dari Kak Andro. Mari kita dengar ceritanya ya, adik-adik. Adik-adik, kita senang sekali mempunyai sepasang kaki yang sehat kan? Nah, dengan kaki itu kita bisa berdiri, berjalan, melompat, dan berlari. Tetapi ada seorang bapak. Nah, bapak ini mempunyai dua kaki seperti kita adik-adik. Tetapi kedua kakinya lumpuh, tidak dapat digerakkan. Bapak ini sudah lama sekali tidak dapat berjalan adik-adik. Nah, bagaimana kalau bapaknya perlu sesuatu? Ya tentu saja, ia perlu bantuan orang lain adik-adik. Nah, menurut adik-adik, apakah bapak ini bisa sembuh? Ayo jawab. Nah, tentu adik-adik bisa sembuh dia. Nah, si bapak ini ingin bisa berjalan lagi. Karena itu, dia tiap hari berbaring di pinggir kolam Bethesda. Nah, ada yang tahu nggak mengapa dia berbaring di situ? Karena kalau air kolam itu bergerak dan bergelombang, dapat menyembuhkan penyakit. Itu sebabnya banyak orang yang sakit di situ adik-adik, seperti orang buta, tuli, dan lumpuh juga adik-adik. Semuanya menanti air kolam itu bergerak atau bergelombang dan ingin masuk lebih dahulu supaya sembuh. Bapak ini juga ingin masuk adik-adik, tapi tidak bisa. Dia tidak ada teman, tidak ada saudara yang mau menolongnya. Bapak ini sedih sekali. Suatu hari, ada hari raya di situ adik-adik, sehingga banyak orang yang datang ke situ karena Tuhan Yesus juga datang. Ketika Tuhan Yesus melihat bapak itu, Tuhan Yesus merasa kasihan. Ia datang dan mendekati bapak itu. Pak, maukah engkau sembuh? Bapak itu memandang Yesus sambil berkata, adik-adik, saya ingin sembuh, tetapi tak ada yang menolong saya masuk ke dalam kolam. Tuhan Yesus berkata lagi, adik-adik, bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Lah, bilangnya. Tiba-tiba, ia merasa kakinya menjadi kuat adik-adik. Ia mencoba untuk bangun, duduk, dan berdiri. Ternyata apa adik-adik? Bisa. Dengan heran bapak itu mencoba untuk berjalan.
1, 2, 1, 2. Oh, kata bapaknya. Bapaknya bisa berjalan adik-adik. Ia sembuh. Bapaknya sangat senang sekali. Dengan gembira bapak itu melihat tilamnya adik-adik. Orang banyak bertanya kepadanya. Hah? Siapa yang menyembuhkan bapak itu? Siapa ya? Hah? Kok bisa? Nah, siapa adik-adik yang menyembuhkan bapak itu? Ayo jawab. Betul. Yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan saya, kata bapak itu. Lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kau telah menyembuhkan saya. Bapak ini sangat mengucap syukur sekali. Nah, adik-adik, apa yang tidak bisa tidak bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Semuanya pasti bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Iya. Sampai di sini ya cerita Kak Andro. Shalom. Sampai bertemu dengan cerita Kak Andro yang lebih menarik lagi. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Andro. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita ini. Sebelum kita berdoa, Kak Tasya mau ngajak nyanyi nih. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Adik-adik tahu semua kan? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami beribadah tadi. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan segenap cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman yang baik, yang tidak egois dan mau berbagi. Jangan tunggu sampai nanti untuk berbuat baik. Jadilah anak Tuhan yang menolong dan menghibur. Seperti Tuhan ajarkan, kasihilah sesama. Aku mau belajar untuk berbuat baik.
dan mau berbagi.